ini ya tadi mati semua gara-gara ambush dari Yuzong. Kena Patrick langsung mati, terus tiga orang meninggoy. Kemudian apa yang kita lihat, busnya langsung ambil Babiru, Ras harusnya di cover sama ini, objektif bawah, Yuzongnya pukulin atas. Nah ini sih bedanya tim semi pro sama kalau tim pro ya. Kayak mereka bagi jobnya kalau udah dapat advantage tuh langsung langsung cepet tuh, langsung ini ambil biru di cover sama Husin, ambil biru musuh di cover sama ini aja cukup karena cuma 2 kan ini ngitungnya, jadi cuma 2an aja cukup. Terus bawahnya Melisa dijaga sama Kaja, tahu job desknya masing-masing. Yuzongnya majuin atas, mereka langsung kontrol map semua itu. Langsung ini pasti kekurung semua. Habis ini tinggal geser ke kanan, pasti ambil yang atas nih habis ini kalau nggak ada perang-perang lagi ya. Ini dipaksa sama Blacklist karena kelihatan Yuzong di atas, Melisa di bawah, makanya Fredrinnya maksa ke Kaja tadi. Tapi nggak ada damage kan si Fredrin sama lapu-lapu. Lapu-lapu kan early doang. Iya, ya maksudnya cuma melee juga gitu, kayak ini kan Fredrin ya. Nah ini ambil push L, udah dapat push L kanan. Hitungannya si ininya harus cepet. Karena Babiru sih jadi mundur dulu. Habis ini konsil lagi atau gimana, tetap harus ambil push L lagi si Evos. Masa mau misal lagi? Aneh sih kalau bisa fusion di sini. Kaca fusion nggak sih harusnya? Ini kaca Melisa nggak apa-apa lah. Melisa kacanya masih ada pushnya. Terus di fusionnya flanking nanti. Ini saya kok jago nge-push anjir menurutku ya. Dia jago ambil push sih. Kayak dia tahu boost maksimal yang harus diambil gitu loh di keadaan ini kan. Dari blind spotnya jago ya, jadi menurutku itu kalau misalnya XP biasanya dia kan mungkin di sini nih pasti dia pasti ke atas tuh ngelihat duit kan. Nongol di map tuh ke atas, kalau nggak ke bawah gitu, kayak ke atas sih soalnya lain jauhnya di atas gitu. Jadi gampang dipredik kalau dia jadi susah prediknya. Ini jadi susah dipredik kayak kandidatnya Godiva lah jatuhnya kan gitu kan. Ya betul. Ini tiba-tiba sih, soalnya aneh banget sih XP yang di sini nih ya. Yuzong lagi gitu. Biasanya Yuzong di atas, Melisanya yang di sini lah ya, bertiga sama Kaja, terus ngambil L sini. Biasanya gitu ya gerakannya. Karena orang normalnya kan nganggapnya ada naga, bisa cepat rotasi mobilitas. Nah, ini malah dipakai buat ambush sama dia. Buat ambush. Karena makanya mungkin Patrick skill 1 skill 2 doang, bukan yang naganya itu mungkin dibuat kabur, mungkin ya kayak gitu sih. Mungkin ya, kan belum ada kejadian nih yang kayak gitu. Tapi yang di tengah tadi kayak gitu sih, soalnya dia buka sama stone 2. Nah ini akhirnya dibuka, ini nggak boleh nih, Evos buka ini nggak boleh karena dia buka push L sini, kacanya businya masih di sini, terus ini masih di sini, follow up-nya nggak ada kan. Harusnya Kaja jalan di sini tuh, Melisanya harus jalan di sini. Jadi kalau Kaja narik harus ada siap backup. Kayak gini free instant kill ini saking, nah kan instant kill gratisan, ini nggak disiplin. Menurutku sekelas tim MPL yang udah juara-juara itu nggak boleh ngelakuin kayak gitu ya menurutku ya. Karena aku aja tahu gitu loh, maksudnya harus peka gitu loh, kayak sama temennya itu peka gitu, kayak aku Kaja nih, belakangku harus ada Melisa gitu. Mistake receh. Iya itu mistake receh sih menurutku, mistake ranked sih menurutku itu. Nah ini jadi free lord nih kalau nggak itu. Nggak dikurangin dulu nih. Tadi ada soft skill yang udah keluar, lapu-lapu sama Patrick. Makanya berani di kontes 4 lawan 5, itu sebabnya si Evos berani kontes. Gambling sih tapi tetap Melisanya dewa. Ini Melisanya sakit banget anjir. Set. Itu kena semua itu. Nice Bram. Brands. Ih. Jerot. Isu ya. Oke, 4 lawan 5 itu sebabnya 4 lawan 5 masih gas. Dia jago sih, nunggu tumbal dari si siapa tadi, si Psychot tadi ya, yang ada panik, baru dia masuk. Gelombang pertamanya itu kalau perang berarti ini kan dia konsil nih, open konsilnya di sini. Cuma jadi sia-sia konsilnya. Karena ini kan ada 2 pikiran nih, pasti mau ngambil mid lah. Gampangnya. Satunya mau ras biru, satunya mau ke orange.
cut bahwa oh ini sekarang kombonya gitu, businnya main flanking, berarti Kaja bukan Kaja busin lagi, Kaja siapa namanya? Kaja Melisa sekarang. Soalnya polanya gini terus loh ya. Iya. Ah, berarti ini bukan tadi yang tadi itu bukan kesalahan ya, maksudnya emang sekarang Emang dia Kaja strateginya nge-setupnya, gitu. nah itu Kaja Melisa, businnya flanking. Soalnya Busin kalau flanking juga enak, bisa ke Patrick juga. Karena slow-nya itu ngeselin juga. Bisa aja. Oke, ini targetnya atas terus mid. Di secure atas harusnya secure mid. Tapi herannya sekelas Blacklist yang biasa mainin hero-hero support kok nggak ngeluarin Carmilla dia ya? Padahal udah Carmilla. Soalnya Fredericknya dibuka di atas kan. Iya. Kalau Carmilla menurutku nggak terlalu enak juga kalau misalnya dia ngepick karena kan udah Melisa kan jatuhnya di keempat itu. Nah kan di pick keempat tadi kan, jadi dia nggak mungkin ngeluarin Carmilla, udah pasti ke counter kan itu. Aku ngerti sekarang dia kenapa milih Melisa juga. Jadi si Evos ini ngetangkepnya counter gameplaynya si Blacklist itu adalah Melisa karena kan semua junglernya tuh tank, nggak mungkin assassin. Kan Melisa kawannya sama assassin. Gitu. Udah dipersiapin banget ini. Kaget si Pilihwina. Rasanya lawan tim MDL. Nah ini kalau aku nggak suka balik banget gini, nggak suka. Biasanya aku ngambil bus sini lagi, bus biru lagi. Kacanya harus di sini sama businnya. Nanti Melisanya ambil yang merah sendiri kan. Harusnya buffnya udah dioper kan. Kalau aku gitu lebih suka Kaja sama sisanya bertiganya di sini, Melisanya yang ambil. Oh ini tapi Melisanya ngambil duit anjir. Greedy banget sih Brand. Ngambil duit berarti ngambil bus L. Resetnya di bus L berarti. Resetnya di bus L, kanan kiri udah dikuasai, dia nggak mau terlalu jauh si Dreams karena lagi sendirian. Oke. Ini stick mau konsil nih berarti kayaknya kalau mau stick berempat gini nunggu Melisa. Kita nahan mid dulu biar Melisanya ambil orange dulu. Soalnya kalau misalnya aku lebih suka dua bus ya, nguasain dua bus ya. Maksudku Iya, kayak kadang kayak numpuk ini. di satu. Nah, jangan numpuk di situ karena dia lagi nggak ngapa-ngapain kecuali mau konsil ya. Makanya aku bilang kan, kalau mau konsil nggak apa-apa lah jadi satu. Kalau sini kan dua Jatuhnya bus. visionnya jadi terbatas juga. Nah, itu maksudku. Jadi kalau misalnya kalau ngambil dua bus ini, kan tadi udah mundur nih dari sini mundur. Kalau aku kan ngepres di sini tetap. Ini dia udah mundur nih, ya udah sambil farming. Tapi minimal dua bus ini dapat gitu. Minimal di sini Kaca Cushion, di sini Yuzong sendiri kan bisa kan gitu. Kaca sama Faramis juga boleh. Gitu. Saya lagi Melisanya mau ngambil buff merah. Ini Melisanya aja belum ngambil buff merah kayaknya. Nah, belum. Nah, di sini kan misalnya nih, takutnya gerakan misalnya Valennya ada di sini nih. Gerak ke sini kan nggak tahu kan, gitu. Iya. Nah, aku nggak sukanya gitu. Nah, misalnya Melisa gerak ke sini, terus ternyata ke sini. Nah, kita Kalinya ditabrak langsung kepukul mundur jatuhnya. Nah, nggak tahu jadinya. Ini akhirnya ditempatin si Tas. Si Tas nih makronya berarti jago kan, dia berani. Nah, ini yang bener nih, visionnya dapat semua, dapat ini, dapat yang bawah sini loh. Iya. Jago nih si Tas. Tapi emang Tas jago sih, makronya jago, mekaniknya jago. Aduh, wih keren banget anjir, set, langsung di ulti, pas counter play, Yuzong yang masuk, pas dari belakang, cushionnya dari belakang ya, cushionnya tadi dari sini, ngincer Patricknya mau instan, set Patricknya bingung diincar, Ompa Venus sudah Susahnya bisa, iya. Lord altar sekarang keluar dari lingkaran dia langsung hilang. Oh gitu ya? Iya. Aku nggak tahu. Penyesuaian patch yang baru kemarin. Yang baru kemarin ya. Jadi dia harus benar-benar stick sama sama si itunya, Varamisnya sama nempel. Varamisnya ya. Udah gitu doang ini kalah. Ya ampun. Udah gitu doang. Seleng banget anjir. Oh my god. What happened to you, oh my Venus?
Tapi saya nggak nonton sih yang lower bracketnya mereka menang apa enggak. Menang 2-0. Menang ya? Aku lihat di hasilnya. Kan lawan apa itu tadi? Kayaknya lagi down perform sama underestimate sih. Underestimate harusnya. Oke, ini game pertama. Apalagi mereka depan-depanan itu diteriakin gitu. Iya sih harusnya. Kayaknya di turnamen di luar nggak sampai segitunya deh diteriakin kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, Pino itu juga keras loh ininya, regionnya. Maksudnya kayak orang-orangnya juga Iya, mental kalau di bacot Dota itu. keras itu. Nah, di Dota keras banget soalnya. Benar-benar kalau bacot itu kayak naik meja segala macam, dia juga gitu. Karena aku tahu kan dari Dota kayak gitu orang Pino. Yolo gitu. Dari gameplaynya juga. Caranya di game 2 masih pakai draft yang sama, strategi yang sama. Nah, kita lihat nih. Tapi mereka lebih anehnya sih hyper grok tuh ya. Enggak, hypergrok itu sebenarnya dia Masih. mau untuk kontes Counter Akai. counter Akai karena mau ngamanin dari segi skill satunya kan. Cuma skill satunya kan terbatas ya. Di situ doang, jadi dia harus benar-benar on point banget menjaga skill satunya pada saat mau kontes. Jadi terlalu risky sih. Oh, ini berarti bener ya yang aku bilang ya. Bendigi terus ya kan supaya dia bisa Akai juga kan si yang aku tadi bilang. Aku nggak tahu. Ini Fanny udah pasti atas lagi, atas nih karena nah ini berarti dia nggak main atas sih, berarti memang ke counter gameplay atas nih si Blandis seringnya. Ini Bennett respect lagi, partial wajar sih. Nanti main MM ada kemungkinan bisa ngepick Melisa lagi, biar kan Melisa biar lawan Parsia kan susah. Terus Ben Wan wajar karena second pick. Ini bisa pilihannya macam-macam, yaitu Akai juga boleh. Nah, Dikinya udah di ban, Kaja juga boleh. Kaja boleh, Akai boleh, apalagi ya yang fleksibel para Valen kalau main standar. Pilihnya Valen ya. Oh, Kaja kan? Harusnya soalnya kalahnya Blacklist itu sama Chow sama Kaja. Aku udah pernah bilang dulu sih waktu Blacklist juara pertama dunia dulu belum ada orang yang pakai Kaja kan. Terus aku bilang ini kayaknya Kaja itu bisa counter kayak Blacklist gitu karena mainnya kan stick terus kan. Kalau di pick off sekali dia bingung gitu. Harusnya di ban sih habis ini kalau ketemu lagi ya Kajanya. Ada tuh counter gameplaynya si timnya ya, bukan karena Kajanya yang OP aja. Memang tim Blacklist ini nggak boleh ketemu Kaja sebenarnya gitu. Oke, Patricknya masih oke. Fredrin lagi, kenapa Fredrin ya? Boleh lah ini ngotot fleksibelnya cuman Fredrin kah gitu. Patricknya oke lah kan gitu. Kalau Fredrinnya sih mending aku setuju yang draft yang Blacklist yang zaman dulu nggak sih kayak Matilda Patrick gitu. Estes Patrick gitu dulu, nanti baru ngonternya tuh di sisi Wise-nya gitu. Jadi yang enggak sih Matilda dulu. Ini kalau Fredrin dulu kayak mungkin mereka nganggapnya OP kali ya Fredrin. Yusung lagi dah jadinya. Campur rumus yang sama aja. Jelek banget tuh. Nah sekarang Yivi nih karena siapa? Karena tahu tadi kan ada Valen sama Faramis tuh, jadi harus dipick kan biar double. Terus Kajanya tetap diprioritasin karena lawan Blacklist. Sekarang gua kalau udah ngelihat Fredrin, ya gua Yivi lah counter ini hitungannya, counter generalnya Fredrin. Nggak model glowing one dong. Kemarin aku ngedrapin ini ada tim semi pro persis gini nih Kaja Yivi. Kalau udah muncul Fredrin apa kemarin tuh yang milih-milih dua ke counter Yivi Fred Kaja udah paling enak. Nanti Jagal Burst lagi. Mau Leo juga bisa. Itu timnya coach ikut MSPL juga. Iya, yang tim kemarin itu. Cuman minta tolong freelance aja, jadi ya udah. Karena aku sekarang kan nggak terikat kontrak sama manapun kan, jadi kalau freelance itu ya gas. Ini
Yuzong ini jelas nih Yuzong Yivi aman, dia nggak mungkin bisa link. Aduh, nggak bisa cancel Yivi-nya anjir, main Matilda lagi karena Yivi narik kan gitu. Harusnya di sini Akai kayak masih bisa tapi nggak fleksibel nantinya. Akhirnya kayaknya diambil. Wes, aduh. Soalnya Akai kan termasuk yang bisa counter Yivi kan. Kalau banyak yang inget ya, muternya ininya. Cuma sih Mave Venus kayaknya kan nggak main Akai, nggak fleksibel. Berarti kelemahannya Filipina ini mirip si Aura sih. Jadi dia nganggep Fredrin di atas nih nggak fleksibel gitu loh Fredrinnya. Kayak si kayak si Aura misalnya ke Paku itu pasti di XP gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya gampang dibaca. Ini bener bandnya Melisa yang repotin ajak Fredrinnya biar ini. Kemudian ini main Brody aja bisa selain Brody. Stone Brody, Claude nggak enak harusnya. Brody sih harusnya. Clean. Leslie bisa. Leslie enak sih. Leslie dan Brody. Melisanya ada di band. Kalau dia mau band respect lagi, band MM lagi. Kalau tadi yang gendong si Brans. Ini band Valen wajar, Hero B biar gak diambil EV-nya, bener. Kemudian dia butuh Faramis, cover, misalnya band Faramis gak butuh. Marsha udah ke band, Lilia udah dinner, misalnya Lilia gak efek. Yivi ya, apa lagi ya? Hero-nya Haji itu sih. Oh dulu ada Chow. Tapi kalau ngelihat begini coach, mid-nya saya ambil Nana. Mid-nya apa? Sambil Nana? Iya. Si ini? Si-nya Nana? Iya, mid-nya saya ambil Nana. Ini maksudnya nanti Nana gitu? Enggak, kalau saya jadi Filipin. Tapi mereka malah ngambil ini lagi, Faramis lagi. Kalau Nana, aku cuma nangkepnya supaya ininya mati kan, tapi nanti matiin Akai sama Yepi-nya, sama Kajanya nggak bisa sembarangan masuk kalau ada Molina. Tapi nggak bisa ini di pick keempatnya dia pasti ngepick Mage kan, dia nggak kelihatan Akainya gitu. Kalau mau di sini Akainya. Ya, itu kan bisa buat Kaja, buat siapa namanya? Counter. Nah, aku ngelihatnya using doang. Kalau Yivi-nya nggak bisa. Semua. Kalau menurutku Nana nggak bisa Yivi nantinya. Itu jadi kayak maksudnya kayak si Yivi-nya ini akan powernya lebih gede daripada Nana gitu maksudku. Kayak gitu kalau misalnya ngambil Nana kan ya. Ada early-nya kan ada Matilda, jadi dia nggak perlu diadu. Nah itu masih boleh lah kayak gitu. Ini kalau dia ngambil Faramis berarti tetap patokannya dia adalah nge-cover si ini. Ini yang aku bilang ya, kalau Faramis mid ininya tank jungler pasangannya. Kalau Faramis roamer ininya baru assassin nggak apa-apa. Minimal jadi PRT aja, mau di pick off dia ada pasif. Bisa juga gitu. Mau maju-maju di antar malah ke outplay gara-gara kucingnya. Nggak tahu dah Haji main itu apa enggak. Tapi kayaknya mereka nggak main Nana gitu. Enggak sih kayaknya. Mereka main meta solid gitu. Kalau yang zaman dulu kan gini, dia ngepick Chow di sini nih. Chow-nya kan buat counter Yivi. Dulu kan Yivi pick satu kan. Chow-nya di pick di awal. Nah, terus dia si MM-nya ini nggak pakai MM, dia pakai Alice, Harit. Nah, dulu gitu. Harusnya masih bisa kayak gitu, cuman ini karena udah ngepick kayak ini, nggak mati dia, nanti magic-nya nggak ada damage-nya ntar. Ini aja udah damage-nya nggak terlalu gede. Tapi ini kayaknya Joy masih di ban ya? Masih auto ban ya? Kayaknya auto ban masih. Harusnya sih itu udah di-pick terus sih. Udah nongol terus. Tapi kalau menurut coach yang paling enak buat nge-counter Joy apaan? Aku sih ngelihatnya ya sama kayak Fanny sih. Menurutku ya. Menurutku mirip-mirip kayak Fanny gitu, kayak enggak ada. Enggak mempan loh coach. Kalau misalnya kayak Kufa, kayak aku udah pernah coba soalnya kan sama Joy itu di Kufrain nggak efek ya. Kalau nggak di counter gameplay ini sih, maksudnya kayak yang stick aja, yang healer gitu, kayak main solid berempat gitu, 4-1 gitu loh, yang nggak bisa mati. Harusnya powernya kayak hero kayak Joy itu nggak gede gitu, nggak sakit lah maksudnya. Karena kan dia mobilitasnya tinggi kayak Link gitu kan. Jadi kalau di stickin objektif disiplin gitu harusnya dia susah, harusnya ya.
Yang penting satunya nggak bisa mati ya, satunya itu jangan sampai bisa ke pick off. Saya udah pernah nyoba beberapa kali, dapet sih coach. Coba mungkin coach bisa tes juga, terus review. Ada beberapa, ada satu Esme kalau dia main di XP. Ya itu kan yang dia dapat dari absorbnya. Terus yang untuk bener-bener saya iseng aja awalnya nyoba, ini kira-kira apa yang bisa. Gara-gara update patch kemarin, Galeric di buff. Saya coba, nggak jalan itu si Joy. Gampang banget. Karena kejerat itu nantinya. Kejerat tahunnya. I see. Tapi ntar susah lain jauhnya karena Joy pasti kalau kalah perang gitu kan dia pasti Galeric saya jadiin tank, jadiin jungler. Roam atau jungler. Betul, Roam atau jungler. Jadi dalam formasi sticknya itu harus ada Galeric kan gitu kan. Atau Minisitar atau apa gitu kan. Kalau ini ambil yang auto lock kayak Leslie sama Patrick gitu buat finishing di late game. Ya itu bebas lah MM-nya mau apapun. Iya, pokoknya ada yang ngelok ada yang ngelok satu mau Minisitar mau apa. Kaca juga bisa kayaknya. Kalau Minisitar tuh dia tergantung banget sama ultinya. Narik ya susah. Ketika ultinya ke trigger, kelar. Tapi kalau ketika dilawannya sama Berry kan setiap kali dia di hit dideketin begitu keluar counter akarnya itu. Iya. Nah, itu yang bikin dia ribet di Joy. Hero OP. Ini berarti siapa ya balik lagi Faramis di sini dia tetap dengan komposisi karena pengen ridernya jungler. Kemungkinan jungler lagi. Masih di sini masih belum tahu. Kemudian nge-cover ininya Patricknya biasa mandiri, Matildanya karena Yivi. Kemudian di sini balasnya Leslie dan ini. Leslie kan tadi aku yang udah bilang itu enak di sini antara Brody atau Leslie. Kemudian draftnya udah mati sih coach, ada Leslie soalnya. Leslie kesini enak. Akainya buat apa ya? Akainya buat adu retri di sini. Iya, secure objektif sama ya fleksibel sih Akai kalau Akai di sini. Soalnya sama buat cancel code altar juga coach. Kan kalau keluar dari areanya si ya bisa. Mungkin itu ya yang dipikirin. Soalnya kan kalau Kaja kan mikirnya bisa jungle burst juga kan gitu. Betul. Nah, masih bisa Leomord, masih bisa Cushion di sini. Tapi dia nggak Leomord ke counter ini, Cushion juga ke counter ini, tapi bisa masih Cushion Yivi Akai. Aku tahu sih kenapa Akai ini pasti ngepick Akai di sini. Karena ini bisa Akai aja. Ya nggak sih? Redrinya di XP, takutnya Akainya di sini. Kalau ini Cushion duluan coach sama dia karena dia pick Leslie. Makanya nggak dia pick Faramis duluan akhirnya. Kalau menurutku harusnya di sininya sih ngepick Akai, tapi dia nggak pede, kayak nggak mau buka. Jadi maksudnya si Zez tuh ngepick Akai di sini itu. Kalau Leslie kan aku udah ngomong pasti nih MM-nya antara Leslie atau Brody kan gitu. Ini harusnya nggak ngapain Brody karena kan Fredrin, ngapain aku main Brody ada Fredrin gitu. Mati sendiri kan gitu. Gampangnya kan gitu, goblok-goblok aja. Leslie sama Brody kan. Ngepick Akai di sini supaya di sininya nggak takut Akai aja gitu. Nah kalau misalnya di sininya Akai si Blacklist tuh kayaknya Fredrin ini ketahuan Okalalen nggak mau. Ya dia masih nyari lagi. Lapu lagi masih ini anjir. So lapu lagi. Ujung-ujungnya ngambil gerok dia. Sekarang malah nggak jelas anjir ini. Makanya udah stagnan itu. Ini udah kalah. Anjir ini mah nggak jelas anjir malah. Harusnya dia ngambil Akai kalau gitu kan di sini. Kalau Akainya kunci ya mestinya. Karena Faramis nggak rebutan, ini mau Faramis mah ya wes kayak gitu. Cuma mereka nggak mau terlalu banyak tank juga mungkin karena ada Yivi di situ kan. Iya. Pecicil habis nanti. Ini Yivi kan salah satu counter gameplaynya si Blacklist juga kan, seneng tank jungler. Makanya dulu main Chow ceritanya, mana ini Chow-nya? Chow sekarang udah nggak bisa nendang coach, anti CC sekarang ultinya Yivi makin gila. Nggak bisa nendang. Udah nggak bisa ditendang kalau lagi posisi ulti. Oh enggak, maksudnya Chow itu diambil cuma ininya loh, apa clear-nya cepet nih lawan Yivi di mid. Terus kemudian kalau misalnya Yivi-nya ulti, Chow itu nggak takut banget di dalam area ulti. Ininya cuma itu, makanya banyak Chow dulu. Dan dulu juga emang masih bisa di pick up sama Chow. Kalau sekarang udah nggak bisa, tinggal buka ulti aja.
cancel ini ya. Kalau Sia-sia lah. menurutku cuma ngambil itunya doang harusnya ya, Joe. Lagi pula itu hero-nya Haji anjir, jagonya Haji kan itu, Joe. Sabar, ini kita ulas dulu. Dia start merah si Evo sama nih, takut diras nih ceritanya kan gitu kan. Sama kayak tadi si Blacklist ngubah nih start merah. Kita lihat apa yang dilakukan Blacklist, sama si Omai Venus melakukan ini juga. Oke. Apakah ngeras biru? Rugi sih, soalnya Akai nggak mungkin ngeras biru. Kalau ini kan sama-sama yang belum sawi, jadi nggak mungkin. Pasti ke sini. Nah, kalau menurutku My Venus nggak perlu ke sini. Sebenarnya kalau ini kan yang belum sawi nih, Akai. Ini juga belum sawi kan. Harusnya dia di gold menurutku ya, gitu. Iya. Lebih Karena Leslie better. juga kurang kan kalau Nah, itu loh Leslie Good, juga good. cicil-cicil. Ya, gimana? Kalau misalnya junglernya Groknya itu diganti Barat bisa nggak? Baras kena EV juga nggak bisa jalan sih, itu sih yang ditakutin. EV-nya Makanya yang jadi PR. jadi gini, kenapa kok ngepick Grok itu maksa banget? Karena kan kalau EV kadang-kadang di counter sama orang-orang itu Grok roam kan. Itu loh ceritanya. Jadi dia tuh maksa Grok supaya buat cancel EV. Cuman itu doang. EV-nya ini belum ada yang bisa nyelesain PR-nya karena ada 4 hero yang dia pick nih, Fredrin, ini sama Frederick, dia itu kesulitan cancel EV gitu. Makanya dia nge-pick Grok, ceritanya gitu. Coba si West main link pasti dia. Bener gak? Nangkep gak maksudku? Kalau Baras malah gak ada obatnya si EV-nya gitu. Jadi ceritanya dia maksa nge-pick Grok itu karena takut EV-nya. Harusnya menurutku tadi nggak usah nge-pick Faramis, pick aja Akai-nya. Kan dia mau nge-pick Akai sebenarnya, dipotong di sini. Harusnya dia nge-pick Akai. Toh bisa cancel EV kan gitu. Atau jauh lah pokoknya nggak efek lah sama si EV biasanya. Gitu. Kalau jika di Baras jadi nggak menyelesaikan PR gitu loh istilahnya. PR dari EV draftnya itu. Oke, tapi ya draft cuma membantu. Kita lihat yang penting mainnya. Kita lihat strateginya di situ. Groknya sekarang, aduh, nggak dapet ya? Oh ya nggak dapet lagi. Itu wondernya. Oke, ini farming sama farming. Kalau Venus tadi mendingan di gold sih. Bang tadi nggak ngapa-ngapain. Oke, ini ambil push. Nah ini EV kan kalah clear, kacanya cuma mirror, kacanya. Sabar, ini berarti dia rotasinya tadi ke XP karena mungkin Fredrinnya ini ya apa namanya lebih susah. Nah ini sukses nih akhirnya. Sitas akhirnya ngerespon ke sini juga. Jadi kenapa kalau dia milih ke XP si Wise menurutku karena komposisinya Fredrin sama Yuzongnya ini dan nanti di turtle-nya tuh ngerepotin kalau Yuzongnya 4 gampang ya. Jadi dia milihnya ke situ daripada ke gold ya. Ini complicated. Satu tuker satu. Satu setup turtle harusnya merah dulu. Ini clear mid dulu. Harusnya dipaksa adu retri, sudah gak ada ulti Groknya. Iya, kalah retri lagi. Gilos. 69 63. Oke. Wah, ini bagus banget sih. Nah, ini bagus banget sih. Udah gak ada ulti Faramis, udah balik, ditarik. Misalnya buka ulti. Komunikasinya jalan semua. Ini keren banget sih. Infonya masuk. Walaupun nggak dapet apa-apa ya, tapi itu kayak aku seneng gitu ngeliatnya kayak keren sih. Jalan. Membuktikan dia nggak ngelamun, coach. Iya, maksudnya jalan gitu. Kayak jelas gitu yang dilakuin soalnya. Kalau yang tadi kan nggak jelas aja. Ngapain nih? Oke, ini branch clear mid cepet. Oh, berarti ciri khasnya yang Evos yang ini ya, Evos yang sekarang baru ini dia sering makanin si berasnya pakai dual land juga gitu. Iya. Oh ini kelihatan nih nggak di clear sama EV-nya loh.
dia bisa nge-clear dikasih si branch juga aja. Nah ini nih UV-nya udah nggak Tapi terkalah rata-rata lagi. sekarang kalau kita pakai hero scaling biasanya emang begitu sih mainan MM-nya. Kalau aku tergantung. Maksudnya gini, kalau misalnya midku bukan hero yang super power yang damage ya kayak Faramis atau apa. Nah, itu aku kasih ke MM-nya gitu, better gitu kalau MM-nya bisa cepet fast clear goal terus kemudian ke mid. Tapi kalau misalnya aku Parsha, nggak usah. Jangan rebutan udah. Parsha Tapi udah. kan kalau kayak Yuffie nggak terlalu butuh banget. Nggak terlalu Kan butuh-butuh banget. Kan dia support damage doang, bukannya dia harus Support nahanin slow. badan, harus apa gitu kan, dia cuma Support nge-slow slow aja. sama ngepok doang. Cepet slow aja. Dan dia udah tajir sih menang apa 2-0. Jadi ya duitnya dikasih juga. Tajir juga sakit juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau ini kelihatan ciri khasnya. Kalau apa branch itu selalu dikasih 2 lem. Kalau bisa ditemenin ini mau ngambil objektif kanan karena menang power nih kali ini. Tapi dulu waktu sama Mika sering banget loh coach mainin dual lane gitu, bahkan pas di mid ke late game gitu, kalau misalkan dia ke press goalnya nih, dia semua lane itu sebisa mungkin dikasih ke goalnya. Tahan muter-muter tuh si Cel. Siapa? Kan kita sering itu beberapa kali sama Mika. Oh iya. Ya. Mereka mainin itu bahkan greedy menurut saya, kayak semua lane dikasih ke Si Cincau juga semua. gitu kalau nggak salah Cincau. Tapi sekarang lumayan agak dikasih ke itu junglernya juga. Cincau kan dulu gitu juga. Kalau waktu main tank jungler si ininya. Set. Ini soalnya ya, lihat ya, Wise itu kewentang anjir ke atas lagi. Oh dia mau nyoba kayak tadi si Wise. Iya. Tapi dia nggak gitu anjir, ini diempatin bawah nggak kuat lah temenmu. EV-nya ikut siapa anjir? Kan gitu lah, nangkep nggak maksudku? Iya, EV-nya ikut siapa? Kamu ngepick grok supaya ngecel EV kok ini malah mau tinggal kan gitu. Akhirnya dia salah kan, oh iya harus ada aku balik lagi ke sini. Nggak berani di grok yang ke atas lagi, pasti ke bawah nih, lihat lah lihat ya. Nggak berani kalau dia ke atas lagi, pasti ke bawah lo kan. Mereka nggak sih maksudku, karena dimarahin lah Yuffie lah, padahal ini buffnya mau spawn loh, harusnya dia balik ke sini kan. Iya, udah harus siap-siap. Ah, Itu malah biasa. udah kena setup ambus di situ. Kalau ini menurutku karena dia setup perang kayak nggak, maksudnya kayak yang bener justru ini sih. Jadi kalau grok ya, buat apa dia ngebuff lagi gitu loh, kayak maksudnya kalau ada momen, kalau bisa dapat momen gitu maksudnya. Kan grok tuh bukan link gitu. Kalau link kan ya farming gitu. Kalau ini kan gua yang penting menangin keadaan. Dia mau memaksimalkan potensi early-nya. Potensi early-nya gitu. Nah, ini tato. Oke, apalagi ini nih kalau nggak set. Tadi clear ya si Faramis. Oh, Patricknya nge-clear mid. Imam. Ya, Faramisnya sumpah sendirian anjir aku padahal nitain Faramisnya nih. Aduh. Dan posisi Faramis harusnya nggak di sini gitu. Enggak di situ. Harusnya. Minimal di bus belakang itu. Di sini soalnya dia cover kan, bukan Betul. yang ini Betul. anjir. Kan ada Ruginya. Fredrin sama ini. Aduh. Kan ada Fredrin sama ini buat buka bus atau ini. Nah, Faramis mati yo kalah perangnya. Dia dalin Faramis. Yivi lagi, lihat nih. Duh. Udah nggak gerak itu. Ayo. Oke, udah jelas-jelas kalah. Ininya perangnya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Mereka maksa mainin early tapi gagal. Ya pick rocknya wis aneh sih menurutku. Emang mau nggak mau jadi. Makanya belajar link, guys. Jangan otot tank jungler kan gitu. Kecil DP pakai link kan enak. Akai lagi musuhnya, ya kan? Atur retri menang, atur retri masih bisa, ngecel DP bisa, udah link paling bener udah. Saya malah pernah coba Yuffie jungler tuh. Waduh, kalau itu ikut Om Wawa berarti yang sering aneh-aneh. Kalau main sama Om Wawa dia mainnya aneh-aneh anjir.
Kalau saya sih emang suka ngetes gitu. Harus kayak gitu sih. Sesuai explore, dengan explore. potensi hero-nya, kan ada pertimbangan juga. Saya nyoba karena ada anti-CC-nya Ada balik kan. itunya. Nah, itu bisa dimanfaatin nggak kalau untuk di area jungle? Gitu-gitu, karena kita butuh data itu. Kayak misalkan UV itu pada saat dia ulti dia nggak bisa mijit retri, coach. Cancel kan, karena kayak melakukan skill lagi gitu kan. Betul. Jadi dia kurang cocok. Nggak cocok. Ya Tapi sama kalau kita lama nggak juga nyoba, sih. ya nggak tahu. Ini lagi diinisiasi. Kenapa ya inisiasi? Ini Faramisnya kelihatan kan, kelihatan di mid aja. Lihat nih, Faramisnya kelihatan di mid. Ini yang salah Faramisnya aja. Loh, kelihatan di mid deh. Ini di sini. Diinisiasi lah orang kaca. Lah. Lah. Dan gara-gara Faramisnya doang nih di mid. Bapak Faramisnya nggak kelihatan nih, di sini aja bisa. Faramisnya tertarik lah gitu. Faramisnya di sini. Wes, imam. Waduh cacat sih ini. Hal itu hal simpel loh, hal basic loh, harus tahu sih makro Pinoy harusnya dia paham sih kayak gituan. Kalau saya suka bilang anak-anak ngotak kalau main, dilihat hero-nya, fungsinya buat apa, perannya di situ. Iya itu kayak Faramisnya clear mid tapi nggak koordinasi sama duaan ininya loh, maksudku kan harus mundur. Iya. Aku mau clear mid nih, mundur dulu lah kayak gitu. Oke. Lagi ngambek kali itu sih. 4K lah anjir. Menit berapa nih? Menit 6 anjir. 4K ambil bus ini. Ambil lagi, ada ulti kaca belum sih? Tunggu ulti kaca sini. Pressure yang penting, Leslie-nya udah ngambil bus itu. Kacanya nggak dibawa karena dia ya pengen push. Leslie-nya berarti main safe doang. Oke, ini baru dirotasin bawah, Yivi-nya ngambil bus kiri, kemudian harusnya mundur. Ayo, diantar, kacanya udah secure, nunggu, harusnya turtle-nya nggak dibuka, nunggu duaannya nyusul. Wah, ini kalau di gamblingin sih mati anjir, ya kan? Iya. Ini di komit kan mati sih, 3 lawan 5 kan hitungannya. Oh enggak, jawabannya Yivi lagi. Enggak ada yang berani sama Yivi. R-nya. Aduh, PR-nya nggak selesai. Anjir, Kalau ke trigger lagi ultinya, udah balik langsung naganya. Oke, nggak ada ulti, nggak bisa, reset lagi, buff, kanan kiri dulu, wave dulu, boost L-nya jangan dilepas. Nah ini bagus nih kacanya, Dreams. Sini, ambil situ aja cukup. Didatengin ada 2, dia mundur, sambil mundur lagi, 1 boost lagi, mundur lagi, dapat yang penting sambil cover. Oke, objektif kecapai, buka map, di situ tadi kosong. Oke, dapat. Ini duaannya, paketannya 221 berarti. 221 kalau aku jadi blacklist ya masih nggak bisa sih, pick off atas juga nggak bisa. Nggak bisa. Udah mati langka. Iya, jadi nggak ada. Sabar dulu nyari momen blunder. Nunggu blundernya masuk ini baru di counter. Itu dapat lagi tuh dia. Oke, Bradley-nya nge-push, ini di sini. Lihat nih groknya itu. Ini Langsung tasnya digiling di itu. sini anjir. Wah. Oh, langsung digiling udah. Karena yang cancel DV-nya grok. Jadi groknya aja yang ditarik. Kan gitu kan. DV-nya dewa kan gitu. Aduh, ini tarik aku. Enggak, langsung mati anjir. Ada MM-nya. Kalau nggak ada MM-nya nggak mungkin ditarik sih itu. Betul. Karena grok kan nggak mati. Kurang damage-nya kalau. Kurang damage. Oke. Atas lagi saya kocak. Ayo. 1 wave. Ayo saya dapat. Atau mau ngambil tengah? Nah, mau ngambil tengah offline berarti ini. Oke. Dari belakang guys. Oh, halo. Yuzong lagi. Tuh, Lord Arthur tuh susahnya begitu sekarang. Ya. Lepas dikit dari lingkaran. Dari lingkaran langsung cancel ya. Oke, kita cepetin. Mas nggak usah lihat replay wes ketok kalah 4-5. Nggak ada defense itu. Ini ambil busnya bagus sih, Dreams di sini udah, di sini bener, ini ngalah, ambil atas bener. Evos kalau mau ngedev pakai 3an juga bisa. Nah ini
dia mau ngedev pakai Patan, yakin nih. Set, karena ini Blacklist kok bisa tahu ya? Sabar. Kok bisa tahu dia? Mungkin ngebaca pattern rotasinya tadi yang Sangar. di awal. Oh, yang Patan itu. Enggak, kan yang ngelakuin ini Blacklist tadi. Blacklist yang dia ngelord terus dia empatannya yang ke atas kan gitu kan? Ya karena itu coach, karena mereka biasa Karena dia bilang jadi gitu. instingnya Mungkin ya, takut jalan. jadinya. itu. Waduh, ini Kalau kita tuh bisa elah dek lu mau pakai gitu. Kok udah sering. Dia udah ya. kebaca. Oke, nggak ada ulti UV, balik dulu, santai, reset sambil tunggu lord. Ini kena UV semua gini, nggak main plon nih. Tengah darah itu langsung Fredrin-nya. Iya, pick 1 Fredrin plon nih. Nah UV. Aku bingung sih orang-orang kok. Soalnya aku juga bingung, terakhir-terakhir itu banyak yang ngepick Fredrin di atas di Unipin ya, yang aku lihat. Aku nggak pernah ngepick Fredrin di atas kalau nggak pasti dapat paketannya gitu, Fredrin Cushion gitu. Baru aku mau, kalau nggak mau aku. Fredrin Cushion itu mainnya nanti jungle-nya ke arah Fredrin gitu. Jadi Fredrinnya buy one, nanti Cushionnya datang gitu. Cushionnya yang finishing harus kayak gitu. Kalau enggak aku kayak Fredrin itu kayak tanggung gitu loh maksudku. Iya. Memang enak sih area dan segala macam, cuman kalau di pick 1 kan kayak tiba-tiba gitu kayak over value lah menurutku gitu, kayak banyak hero lain lah. Tapi biasanya kalau saya jadiin pancingan coach. Apa? Fredrin buat mancing apa? Kalau Fredrin misalnya saya buka nih, mereka saya kepancing nih, langsung ngambil Fredrin nih. Ya udah langsung ambil partial Leslie aja. Jadi nutup semua. Maksudnya ini kan, maksudnya ngasih Fredrin kan? Iya, kita kasih Fredrin ya. Kadang kan orang sekarang ngeliat Fredrin tuh kayaknya berharga banget. Makanya kadang aku ngomong, aku sih nggak pernah ngepick 1 Fredrin ya, kecuali aku dapat aku tadi itu dapat pasangan yang pasti gitu, kayak aku mau main gameplay itu gitu. Nanti tapi kalau kita main first itu juga nggak begitu worth it coach ngambil Fredrin dulu. Iya, makanya nggak enak. Aku ya. Kalau mau ngambil Fredrin, kalau second pick enak tuh second pick. Nah, kalau second pick, tapi ini dia second pick cuman dilangsung gitu kayak aneh gitu. Kayak kalau aku kayak Fredrin ya Fredrin Lucian gitu. Kalau menurutku tuh kayak priority atas tuh kayak fleksibel gitu, harus yang benar-benar fleksibel kayak yang aku bilang ini, kayak Kaja, Akai itu. Jadi kayak nanti dan kita kalau orang udah ngambil Fredrin tuh kayak kita udah ngebaca mereka mau main itu maksudku. Jadi bisa langsung di counter Yivi juga bingung gitu. Ya itu yang tadi. Apalagi ini nggak bisa link lagi sih Wise-nya. Udah nggak di-ban linknya, lawannya Akai, enak pakai link. Suruh privat sama Albert. Aduh, ini ya maksudku goblok-goblokannya ya, daripada dia main grup, main link asal-asalan aja, goblok-goblokan aja nggak apa-apa gitu loh maksudku. Nggak usah pat pedang gitu. Yang penting yang cancel EV, bisa adu retri, harusnya itu kayak gitu. Tapi dia saking nggak pernah pakai linknya ya, sampai nggak mau. aduh. Ini tawar peroda aja, Lordnya masih ada, masih bisa ngancurin inhibitor aja. Bedanya udah jauh sih, ini 8k, 9k. Ini konsil pun ya nggak bisa sih, mati dewe soalnya. Coba udah dikandangin Filipin. Iya, ini mau konsil pun nggak bisa sih ini soalnya. Konsil Fredrin Patrick mau bunuh Akai nggak bisa, Kaja doang itu pun susah Kaja kalau megang push. Kita lihat perangnya. Oke, keluar makin mati, set Kajanya narik, EV-nya buka ulti. Udah gitu-gitu doang. Anjir. Nah, mana nih katanya kepick grok buat cancel EV. Kan gitu. Enggak cancel EV. Segaris itu daerah. Lah ya. Anjir, kepick grok buat cancel EV tapi enggak kejadian. Ya nggak bisa masuk lah dia, mau masuk pakai siapa? Kalau menurutku nanti si nextnya si Pino akan ban si Kaja sama ini sama Yuzong nanti. Harusnya ya. B3 kan sudah selesai kan? Ini maksudnya buat next kalau ketemu Indo lagi. Ya, kalau ketemu finalnya itu harusnya
dia harus ke band Fanny. Ya benar, ngelepas Atlas harusnya. Dia ngelepas Atlas, tapi dia bisa pakai Akai gitu, modelnya kayak gitu. Iya. Harusnya kayak gitu ya kalau aku jadi si siapa pelatihnya itu lupa aku. Sopo zaman nih. Ah, ya pokoknya intinya itulah. Ini mungkin menurutku setengah kekuatan aja sih si Filipina. Jadi kayak dia pakai ini juga kaget juga, nggak estimate dan segala macam. Underestimate dan segala macam. Tapi kalau di pertemuan kedua kayaknya dia bakal langsung. Nggak mungkin, harga diri soalnya. Langsung. Mereka kan selalu pegang semboyan mereka itu yang tidak akan pernah kalah sama tim yang sama 2 kali. Nah, mungkin harapan Indo ya, harapannya kita menurutku Zize sama Age itu kayak udah prediksi. Kalau aku biasanya kayak gitu, kayak musuhku udah tak prediksi bakalan ngeband hero ini gitu, yang dua paling impact dari. Jadi kayak aku nonton replayku sendiri tapi aku dari sisi musuhnya gitu loh. Nah, aku gitu. Nanti akan ngelihat yang paling impact ini, harusnya ini yang di band. Biasanya di scrim itu udah mulai data-data scrim. Nah, berarti aku di scrim udah mulai kurangin gitu. Biasanya aku gitu. Aduh, nggak expect, ternyata gamenya nggak seru sih, sayang banget sih. Menurutku sih nggak seru sih, kayak nggak keluar nggak keluar ilmunya yang kita tunggu. Kita bisa belajar dari sesuatu dari sini dan segala macam. Kalau menurutku kayak Indonya memang improve, cepet, bagus dan kompak sih. Cuman sayangnya si Filipinanya nggak maksimal, jadi kayak ya kita kurang dapat sesuatu lah. Iya. Dari sini. Teman ya nggak tahu sih. Aku pengen tanya dari teman-teman lain yang dari tadi dia ini dapat sesuatu nggak dari aku kita nobar analisis. Aku pengen tahu dari yang lain sih. Coba dari Wawan atau dari Dalan atau dari Ira atau dari siapa? Ramadan. Atau dari Hendro gitu. Mungkin bisa ngungkapin kayak tadi aku dapat kok nonton replay apa segala macam, atau kurang apa gitu dari yang tadi kita nobar tadi 2 game tadi. Ada yang mau ngobrol nggak dari siapa? Joy atau siapa? Ramadan boleh ngomong? Pengen tahu aku. Ramadan open mic tadi coach. Iya. Mau nanya ya. Ramadan ya, oke. Halo? Mic-nya ngebug tuh kayaknya. Iya, kayaknya ngebug nih mic-nya, nggak denger nih. Siapa aja boleh. Aku pengen tahu gitu dari perspektif kalian. Kita nobar nih hampir 2 jam ya. Jadi 2 game tadi, dari kalau nonton replay sama aku sama kalian nonton replay sama match sendiri itu sama atau enggak, atau dapat apa dari sini, atau kurang apa, nanti request apa, nanti aku kedepannya kalau nobar biar bisa kasih improve lah istilahnya gitu. Nanti aku Senin sediain ini dah Google Meet-nya biar nggak pindah-pindah. Sama kalau live stream nggak kuat sih koneksi di Malang, anjir. harus dedicated. 10 menit coach reminder. Ada nggak yang mau sampein? Siapa aja? Dahlan, Wawan, siapa nih? Ya mungkin kalau ada, atau Hendra. Jadi nobar tadi itu dapat apa gitu? Mungkin bisa di-sharing. Nah ini baru join. Ini saya lagi trial coach. Maaf ya belum bisa join discuss. Siap, nggak apa-apa. Good luck. Ada si coach dari draft. Apa tadi? Dia jadi kebuka sih kalau misalkan ya dari nggak hanya Yuzong gunanya apa, terus Fredrin gampang ketebak gitu. Jadinya ya baru buka sih. Maksudnya jadi habis kita nobar tadi itu kayak wawasan dapat wawasan kebuka. gitu, wawasan draftnya. Jadi nggak cuman Fredrin di counter Yuzong gitu. Ya emang nggak gitu sistemnya. Iya. Karena dia ngelihat Yuzong itu counter generalnya Blacklist, yang aku bilang itu kayak EV itu salah satu counternya Blacklist, karena kan meta solid kan, kena EV, tank jungler kan dia pasti ke counter. Ya kayak gitu-gitu. Itu ada dalam perhitungan draft. Selain draft ada lagi, Reynolds mungkin apa kayak yang makro kayak apa kayak gitu. Nggak ada. Tapi tadi mainannya biasa banget sih menurutku, soalnya kayak match MDL, MPL biasa gitu soalnya. Banyak ada beberapa mistake gitu, terus kayak gerakannya nggak efisien kadang tadi si Blacklist yang awal-awal leading itu.
Ada lagi selain draft? Nggak ada. Sebelum ditutup nih, kita udah jam 9. Sebelum aku tutup, siapa tahu ada yang mau ngasih masukan juga boleh. Jadi nanti pas nobar tuh kalau bisa apa coach gitu. Kayak mungkin lebih dijelaskan dari sisi apa item atau gimana gitu. Kalau item ya justru aku juga nggak kelihatan juga ya, tapi ya kurang lebih harusnya ya sama-sama aja. Biasanya kalau yang aku bilang itu kalau udah ngetim kayak dominan AC itu 1 kayak gitu. Kalau di ranked masih sering main dua area itu kenapa dominasinya 2. Nah, itu yang sering lumayan ngimpact lah bedanya ngetim sama enggak. Itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin sesi nobar kali ini bisa kita akhiri. Aku juga ini masih di mall, nanti takutnya tutup juga sih. Belum tutup. Jam 10 tutupnya. Oke, ada pertanyaan terakhir dari kalian? Toreno atau open mic Toreno. Udah coach. Nggak apa-apa loh, santai aja, mau tanya apa aja nggak apa-apa, kamu bayar juga kok, aku emang harus ditanya gitu, kalau nggak rugi kan kamu. Tanya aja apa gitu, yang sekitaran tadi lah, nobar tadi kayak mau kurangnya apa, atau tadi ada gerakan yang aku pingin nanya kamu takut gitu, di menit berapa misalnya kayak gitu. Itu kan siapa tahu kan bisa. Apa ya coach? Kalau misalkan udah win condition gitu, apakah kita harus main selalu 4-1 atau gimana coach? Jadi gini, win condition itu kan udah itu tergantung leadingnya ya. Kalau patokanku 5K biasanya. Kalau udah 5K, rata-rata 4-1 itu cuman satunya ini cuman apa ya namanya ya? Cuman ngebalancein lane-nya doang sama sumber infonya doang. 4-nya itu untuk ngepressure objektif yang mau dicapai. Jadi misalnya kita udah kondisi menang nih. Oh, bah birunya musuh mau muncul. 4-nya itu ngepressure bah birunya gitu. Ibaratnya kalau 5K, kenapa kok 5K? 5K itu 2 item kan. Ibaratnya 4-nya kita sama 5-nya dia itu value-nya sama, power-nya sama. Nah, aku nggak maksudku. Secara 50-50 lah gitu loh. Karena 5K. Nah, itu logikanya itu kayak gitu. Satunya ini cuman buat ngebalance lah. Gitu. Jadi 4-1 itu formasi basic dasar yang paling aman lah ya gitu. Sebenarnya nggak harus 4-1, kamu kondisi menang main 3-2, tapi 2-nya pick off, 3-nya main saling cover doang, itu boleh juga gitu. Nanti misalnya musuhnya kan juga 4, terus dia misalnya musuhnya berempat, terus satunya itu sedikit culik yang satunya, kayak gitu, itu juga bisa. Cuman jarang banget karena itu susah. Maksudnya kayak susah itu kayak butuh makro yang sama-sama bagus satu tim. Koordinasi timnya. Nah, itu benar-benar harus bagus gitu. Kayak itu belum belum apa ya, itu kalau di Mobile Legends menurutku nggak terlalu banyak tim yang mengembangkan makro di situ sih. Ketika menang cuma 4-1 sama 5-0 udah gitu doang. 4-1 itu kalau line-nya nggak balance, kalau line-nya nggak balance satunya beresin line, 4-nya pressure. Tapi kalau line-nya udah balance, di deadline di freeze terus berlima aja jadi satu boost gitu. Kalau nggak 4-1 di boost sama-sama gitu. Jadi kalau mau ditembus ya ini diperangin gitu. Satunya flanking kayak tadi kan si Yuzong atau si Gusion tadi. Nah, tadi kan Yuzong Gusion cepet tuh 3-1. Ya Iya, kan? betul. 3-2. Nah, kan cepet Iya, flanking kan? 3-2. Bisa. Nah, 3-2 kan cepet flanking. Nah, sebenarnya gitu doang. Tapi 3-nya itu harus tahu, nggak boleh terlalu komit gitu. Kalau di sini 5 nih ketemunya ya bisa langsung mati kan. Jadi sistemnya kalau 3-5 ya benar-benar 3-nya dihajar sama 5-nya tapi sambil mundur. Nanti paling ke pick off 1 pun nanti 2-nya akan balesin yang lainnya. Kayak gitu. Jadi nggak harus 4-1 sebenarnya. Cuman paling gampang, paling gak mikir lah ya gitu ya 4-1 gitu. Tapi kalau misalnya di hero tertentu itu nggak enak 4-1. Contoh ya, XP-nya misalnya XP Fredrin. Terus kamu punya Gusion. Kalau main 4-1, Fredrinnya yang di lane jauh itu nggak efektif. Nah, kok nggak maksudku? Iya. Lebih enak Fredrin sama Gusion. 3-nya itu yang MM sama Romer sama midnya itu yang main safe lah, semi main safe gitu. Kalau masuk, kalau ada 1 atau 2 orang yang cuma masuk sedikit bisa di instan, nah, tapi harus cepat mundur karena kemungkinan bisa berlima kan musuhnya. Nah, itu yang Fredrin sama Gusionnya yang jalan. Nah, biasanya 4-1 itu karena juga komposisi draftnya.
Renault. Jadi kalau misalnya ada Uranus, Esme, Bennett, nah itu udah kemungkinan banyak 41-nya gitu. Oke. Jadi kamu lihat aja komposisinya gitu. Nah kalau Yuzhong sebenarnya 41 kan, tapi itu bisa diubah, yaitu yang tadi kayak ya Mas Joy sharing tadi juga. Ibaratnya Yuzhongnya diubah kayak jadi Ruby, kayak jadi Fredrin gitu loh. Diambil stunnya, bukan diambil naganya yang dari jauh gitu. Diambil stunnya, itu yang improve dari XP Laner gitu. Dan kadang itu bisa jadi blunder, bisa jadi kayak tadi berhasil dapat gitu. Nah itu caranya ngelatihnya gimana ya, dilatih aja coba dulu, nanti akan ke asa, oh di saat ini aku main 41, oh di saat ini aku langsung join di tengah-tengah, oh di sini. Itu yang penting kita coba aja, karena di tiap kondisi di game itu beda-beda terus. Jadi dan kebiasaan musuhnya itu juga beda, kebiasaan musuhnya beda ya kita perlakukannya harus beda gitu. Yang penting kita coba dulu, at least kita tahu jenisnya macam-macam, kita coba dulu itu ya. Oke coach, makasih coach. Sip. Jangan sungkan kalau nanya, rugi kamu kalau nanya. Oke, yang lainnya siapa tahu ada yang mau nanya lagi sebelum ditutup nih, udah jam 9. Nanti kita ketemu lagi Senin ya, sambil aku nanti cari Google Meet dan segala macam dah biar enggak terlalu abal-abal, biar lancar. Ada lagi? Kalau nggak ada bisa ditutup. Nanti boleh DM dah kalau mau nanya. Oke, gitu aja. Thank you ya semua yang udah hadir di sini. Siapa tahu ilmunya supaya berguna, bisa tambah wawasan. Itu Limul mau nanya nih, apa enggak nih? Oh, kirain buka mic tadi kalau nggak salah. Ini mau nanya. Oh, enggak ya. Oke, kalau gitu, thank you semuanya. Selamat thank you, Coach. selamat berminggu malam, bukan bermalam minggu, berminggu malam. Besok kita free dulu Senin. Nanti aku cari ini Google Meet-nya ternyata 130.000. Nanti aku lihat dulu dah di Shopee apa mana, siapa tahu ada yang premium. Lebih murah. Lebih murah cari yang gratisan kalau perlu ya. Aduh, soalnya itu auto debit loh kalau kayak model-model gini, model Google Meet Iya, ini auto debit potong dia. terus itu. Padahal cuma pakainya jangan sebulan. Oke, thank you ya semua. Saya sama-sama sharing. Oke, sama-sama thank you, belajar. See you. Coach. See you. Dadah. Coach. Dadah.